kembali lagi bersama dengan saya, Heri Yulianto Temargun. Pada video kali ini, kita akan membahas masih tentang seputar kewirausahaan, namun kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dari kewirausahaan. Berikutnya, kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber dayanya, dan mengambil tindakannya yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi ataupun keuntungannya optimal. Ciri-ciri dari wirausaha. Adapun ciri-ciri dari wirausaha yaitu mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat, kreatif, inovatif, dan kepelaporan. Juga berorientasi pada PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Dan juga NATO dan juga hasil gosip ataupun konflik ATC, NADO, DO, atau meliputi dari visi dan seni. Juga NACO ataupun konsep meliputi dari teori dan filsafat. Ada 3 variabel penting dalam diri berusaha. Pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Tipe wirausaha. Wirausaha rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha, seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Wirausaha atau arbitrage adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Ketiga, wirausaha inovatif adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan sehingga usaha yang dilakukan dapat menjadi berkembang. Dalam wirausaha ada 6 watak yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, mampu mengambil risiko. Keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Kelima, inovatif, kreatif, dan ulet. Keenam, berorientasi ke depan ataupun meredit. Sikap wirausahawan perlu diperhatikan juga dalam bersikap dalam dunia berusaha. Pertama, berani mengambil risiko. Kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mempunyai visi. Keempat, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Kelima, percaya diri. Keenam, aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Ketujuh, memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Kedelapan, bertanggung jawab. 9, selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Jadi keuntungan menjadi wirausahawan itu apa aja sih? Yang pertama, keuntungan dalam berwirausaha ataupun menjadi seorang wirausahawan yaitu dapat mengontrol usaha secara mandiri. Kedua, mampu mengembangkan potensi secara penuh. Ketiga, memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Keempat, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Adapun hambatan menjadi wirausaha, biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindar advertising karena tidak ingin repot, tidak ingin berisiko dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Ada hambatan tersebut dalam berwirausaha yaitu pertama, persepsi atau dalam kurung terlalu tua, muda, bingung tempat usahanya di mana, dan juga bingung membuat produk apa, dan juga adanya masalah tidak mempunyai modal dan juga tidak ada pengalaman dalam berwirausaha. Kedua, dalam kreativitas mempengaruhi beberapa faktor yaitu emosi. Dalam emosi yaitu meliputi takut, risiko. Kedua, faktor lingkungan, kurangnya dukungan. Yang ketiga, kultural, meliputi budaya yang menghambat. Bagian intelektual meliputi tidak berpikir logika. Jadi pilihan kita yaitu yang pertama intra-entrepreneur, kedua business entrepreneur, ketiga social entrepreneur, keempat technopreneur, keempat kreatif entrepreneur, keenam bureaucracy entrepreneur, ketujuh ecopreneur, kedelapan academic entrepreneur. Rasio pengusaha dalam beberapa negara yaitu
termasuk juga dalam Indonesia. Di Singapura, rasionya mencapai 7,2%. Di Cina dan Jepang mencapai rasio 10%. Di Amerika Serikat, rasionya mencapai 11,5%. Namun di Indonesia, rasionya mencapai 0,18%. Jadi menurut David McLellan mengatakan bahwasanya negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Adapun kelompok wirausaha di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, usaha kecil rumah tangga. Dapat kita ketahui sebagaimana usaha kecil dan rumah tangga seperti usaha mikro termasuk juga. Yang kedua, usaha kecil juga termasuk bagian usaha mikro. Ketiga, usaha menengah dan usaha besar. Wirausaha dan pembangunan pada suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, juga menciptakan lapangan ataupun lingkungan yang kondusif. Betapa pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Pertama itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketiga, peningkatan kualitas kompetisi. Keempat, mengurangi ketidakpastian. Dan kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi mind of an entrepreneur mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Jadi selamat datang di dunia perusahaan, dan jika tidak bersiap untuk mengambil risiko maka tidak akan dapat berkembang lebih maju. Salam dari saya Heri Julian Marbun. Sekian dan terima kasih.